Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oji Tanjung. Channel saya masih membahas tentang GERD, anxiety kecemasan, dan psikosomatis. Apa kabar teman-teman? Saya harap Anda terus membaik dan terus ada perbaikan walaupun identitas perbaikannya itu sedikit terlihat teman-teman. Dan patut Anda syukuri ya, karena Anda sudah berada di fase penyembuhan. Dan saya harapkan ya terus tingkatkan kembali pola makan Anda, makan yang teratur, makan yang memang ramah lambung ya. Kemudian tingkatkan kembali pola pikir Anda. Ketika ada sensasi yang Anda rasakan, itu murni akibat dari lambung teman-teman ya. Karena kita ketahui bahwa ada perbaikan sedikit, besoknya kumat lagi ya. Bahkan sudah lama ya tidak kambuh ya, sampai 1 bulan kumat lagi ya. Ya itu wajar teman-teman ya, tidak perlu dikhawatirkan ya. Terus buat subscriber saya semuanya tanpa terkecuali, saya doakan jauh dari lubuk hati saya paling dalam, Anda segera sembuh, Anda segera bangkit ya, Anda segera mendapatkan kesehatan kembali dan bisa seperti manusia pada umumnya ya, bisa mendapatkan kebahagiaan. Karena sekali lagi ya saya sampaikan, penderita gangguan GERD, anxiety kecemasan ini lupa akan bahagia teman-teman. Bahagia yang dulu kemana ya kita tidak tahu ya, karena setiap hari ada saja yang dipikirkan. Dan kemudian buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, saya Oji Tanjung, asal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara teman-teman. Nah hari ini tepat di hari Jumat ya, mungkin buat teman-teman, kakak-kakak saya, adik-adik saya, orang tua saya ya, yang merencanakan ke masjid untuk sholat Jumat, tentu mungkin butuh preparean dulu ya, prepare baju, kemudian sejadah, topi ya, segala macam ya, yang kebutuhan perlengkapan Jumatan. Jadi perlu di prepare dulu. Kemudian mandi ya, bersihkan badan sebelum kita pergi ke masjid. Jadi saya jadi ketawa ya ketika hari Jumat, karena perasaan saya dulu ya seperti ini teman-teman. Karena kalau Jumat ya, saya itu yang saya lakukan itu berangkat belakangan teman-teman ya. Karena pada waktu itu saya masih merasakan kelengan, terus kemudian badan bergoyang ya. Ketika saya sholat Jumat terasa seperti mau ambruk ya, mau jatuh, seperti ya mau pingsan, seperti itulah teman-teman. Makanya saya ambil metode berangkat belakangan, kemudian saya harus makan dulu teman-teman. Saya makan dulu walaupun perut terasa kenyang, tapi sebenarnya itu lapar, tidak ada isinya teman-teman di lambung. Tapi karena gas kemudian asam lambung yang tinggi, akhirnya rasa laparnya menghilang ya. Jadi saya usahakan untuk saya makan dulu baru saya berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Nah metode yang saya lakukan ya, tentu saya berada di belakang ya, ambil yang di belakang saja, karena saya merasakan diri saya pada waktu itu pasti akan jatuh, pasti akan pingsan ya. Kalau berada di baris paling depan ya, nanti saya berpikir begini, kalau saya jatuh siapa yang ini angkat ya. Saya tidak mau merepotkan orang ya. Jadi ketika orang sholat nggak mungkin akan membantu teman-teman seperti itu. Walaupun keadaannya mungkin semua pada usyuk, tapi saya tidak mau mengganggu teman-teman yang sholat yang lain di samping saya. Nah metode ini ya terus saya lakukan walaupun saya merasakan kelengan ya hampir lumayan lama ya. Kelengan yang saya rasakan mungkin cukup lama ya teman-teman, tapi saya tidak patah semangat. Saya terus mencoba melatih diri, melatih mental saya, melatih cara hidup manusia pada umumnya ya. Karena kita yang merasakan GERD, anxiety kecemasan, dengan sensasi-sensasi yang ada di dalam tubuh itu sangat berbeda sekali ya. Tidak nyaman teman-teman.
Setiap hari pasti ada yang dirasakan ya. Saya juga berharap pada waktu sholat Jumat imamnya cepat selesai, kemudian rukuknya cepat ya, karena kalau saya rukuk lama itu rasa kelengannya juga seperti vertigo ya, melayang-layang ya, karena memang gangguan yang di saraf juga ya, saraf tepi itu terganggu ya, apalagi sensasi kelengan Anda dibarengi dengan telinga berdenging teman-teman, atau telinga yang hiperfrekuensi ya. Jadi ketika mendengarkan suara dari luar, telinga kita terasa seperti menyambut suara yang di luar. Akhirnya telinga juga ikut bunyi seperti itu. Itu yang saya rasakan cukup lama. Ya, saya sambil mempelajari bagaimana cara meredamkannya ya. Saya juga mandi subuh, masih subuh saya mandi teman-teman, walaupun saya tahu bahwa itu dingin ya, tapi saya harus mandi karena itu sangat membantu teman-teman. Apalagi Anda yang memiliki telinga berdenging, jadi usahakan untuk mandi subuh, itu terapi yang sangat bagus ya. Nah, di dalam keseharian Anda tentu setiap perbaikan ya memang harus tetap kita syukuri, karena memang perjalanan untuk penyembuhan gangguan GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ini harus konsekuen ya, harus bersabar walaupun perbaikannya terasa minim teman-teman. Saya pun juga merasakan hal yang sama yang Anda rasakan ya. Mungkin buat teman-teman yang masih berada di tempat tidur ya, belum bisa bangun, belum bisa merangkak ya, makan juga mesti harus dibantu ya. Saya doakan Anda segera pulih ya, karena yang saya rasakan juga seperti itu dulu teman-teman. Bahkan saya sempat memberikan mandat ke istri ya untuk jaga anak-anak ya, karena saya merasa diri saya akan mati besok teman-teman, karena yang kita rasakan sangat berbeda ya. Tapi kalau kita terus fokus ya merasakan sensasi di badan, kemudian tidak merubah pola pikir Anda ya, maka gangguan ini akan lama sembuhnya ya. Jadi usahakan tetap fokus untuk merubah pola pikir Anda menjadi pikiran positif saja, bahwa gangguan-gangguan ini dasar mulanya dari lambung. Terus kemudian konsisten dengan pola makan Anda, jangan dirubah dulu. Kalau memang nyaman di lambung yang Anda makan sekarang, terus ya, jangan dirubah dulu, nggak apa-apa untuk sementara, walaupun rasa bosan ya untuk makan itu saja. Karena sudah tentu ya, saya juga merasakan ya rasa bosan, tapi mau bagaimana lagi ya, karena ini memang untuk kesembuhan teman-teman ya. Kalaupun Anda masih merasakan kelengan yang seperti saya rasakan dulu teman-teman ya, tetap fokus, perhatikan makanan Anda, kemudian berjemur, cari vitamin D di pagi hari ya, 15-30 menit ya, itu di kisaran jam 8 sampai jam 10 ya, itu sangat bagus sekali. Kemudian usahakan bangun subuh ya, jalan-jalan subuh teman-teman, itu sangat sangat bermanfaat sekali ya, karena Anda bisa menghirup udara yang masih fresh teman-teman ya. Kalau kesiangan nanti polusi teman-teman ya. Jadi Anda bisa jalan-jalan masih kelihatan gelap sambil menyambut matahari pagi seperti itu ya. Teruskan terapi-terapi itu, insya Allah Anda akan segera membaik, konsisten ya, sabar. Karena untuk penyembuhan gangguan GERD, anxiety, kecemasan ini tidak sebentar teman-teman. Artinya membutuhkan waktu yang harus kita lakukan ya, membutuhkan waktu. Jadi nanti ada perbaikan sedikit, karena memang penyembuhan lambung itu seperti itu teman-teman. Tidak seperti kita sekarang minum obat 2-3 hari sembuh, bukan. Jadi ya terus ya kita ikhtiarkan diri, berdoa, jangan lupa ya untuk kesembuhan kita, sehingga kita bisa pulih seperti manusia pada umumnya teman-teman.
Nah, jadi kalau mungkin Anda masih merasakan sensasi-sensasi di dalam tubuh ya, jangan ragu-ragu ya untuk komen ya di bawah. Insya Allah saya akan menjawab dan insya Allah saya akan memberikan solusi. Jadi kalau emang saya telat balas, bersabar saja, pasti saya balas teman-teman. Dan kemudian buat teman-teman ya yang saat ini masih merasakan di fase-fase parah, sekali lagi ya, Anda cukup istirahat saja dulu ya, makan makanan yang bergizi, kemudian bervitamin ya, yang tentu air juga yang mineral untuk membantu ya Anda pulih dari gangguan GERD, anxiety kecemasan dan psikosomatis ini. Nah, buat teman-teman ya yang merasakan pengalaman yang sama seperti saya di hari Jumat ya, jangan patah semangat, jangan kendor terus teman-teman ya. Karena mungkin Anda merasa apa yang saya rasakan atau metode-metode yang saya lakukan itu Anda lakukan ya, dan merasakan sensasi kelengan pada hari Jumat. Anda jangan ragu, Anda tetap jalan saja berjumat ya. Anda jalan Jumatan, Anda tidak akan jatuh, tidak akan pingsan ya. Karena pengalaman saya ya, setiap Jumat saya harus latih diri saya, meskipun rasanya tidak nyaman ya, kelengannya saya terus paksa teman-teman. Nanti suatu hari ya tentu ada perbaikan dan Anda bisa fokus. Memang saat-saat ini ya untuk mencari perasaan khusyuk untuk sholat itu sulit teman-teman. Tapi ini adalah, kembali lagi, ini adalah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah yang terbaik ya, karena ketika kita mendapatkan ujian ini, kita kembali ya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita sholat ya, kita mulai bersedekah seperti itu. Ingin membantu orang-orang seperti saya contohnya ya. Saya sekarang mau membantu teman-teman ya, memberikan motivasi, memberikan solusi ya, edukasi bagaimana caranya mengolah tubuh, mengolah perasaan Anda, biar bisa Anda ketika ada sensasi bisa Anda handle teman-teman ya. Jadi itu yang perlu kita pelajari untuk menyikapi gangguan-gangguan GERD, anxiety kecemasan dan psikosomatis ini. Baik teman-teman ya, tetap semangat ya, semangati diri Anda, terus latih diri Anda walaupun rasa sempoyongan masih ya. Percayalah ya, gangguan ini tidak bahaya, tidak mematikan teman-teman, dan Anda pasti akan sembuh ya. Maafkan kalau ada kata-kata yang salah, kemudian mungkin dari penyampaian saya yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.